Cindy Arisa. Ada lagi hari? Nani Afiani? Iya, Bu. Oke, semuanya hadir, bagus. Kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Hari ini itu topik kita yaitu hal-hal yang dimakruhkan dan membatalkan puasa. Ibu mau nanya dulu kepada kalian. Kalian pernah nggak sih punya pengalaman yang tidak pernah kalian lupakan saat kalian berpuasa? Pernah, Bu. Ya, siapa yang mau menyampaikan pengalamannya? Pernah, Bu. Saya pernah waktu puasa itu tidur terus tidur. Sewaktunya mau buka saya baru bangun. Sama, Bu, saya juga kayak gitu. Yang lain, pengalaman yang lain? Saya, Bu, saya pernah perjalanan jauh saat berpuasa, tapi saya minta dalam perjalanan itu. Saya juga pernah, Bu. Nggak sengaja Bu minum, tapi lagi puasa. Nggak sengaja tapi kan? Iya, nggak sengaja. Ibu juga dulu pernah pas puasa. Dulu kan waktu SMA itu sering bantu mama ibu gitu masak untuk berbuka puasa. Tapi saat ingin memastikan makanan itu bumbunya pas atau enggak, ibu cicipi itu makanannya, tapi pakai ujung lidah aja. Setelah itu ibu buang. Setelah ibu melakukan itu, ayah itu tiba-tiba datang. Kenapa dicicipi makanannya? Katanya nanti bisa batal puasanya. Terus sama itu, ya katanya nggak kok, nggak apa-apa, nggak batal puasanya, kan masih makruh, nggak tertelan. Menurut kalian yang ibu lakukan itu sudah membatalkan puasa atau tidak? Sudah. Kenapa? Ada lagi yang lain? Enggak. Tapi nggak ditelan, tidak Bu. Nggak ditelan. Karena tidak ditelan dan Ada suatu kebutuhannya Bu, bukan secara cuma-cuma. dan sini merasa itu membatalkan puasa. Oke, dari kejadian ibu tadi, insiden yang ibu alami, menurut beberapa jumhur ulama, kebanyakan ulama itu mengatakan bahwa mencicipi makanan saat berpuasa itu diperbolehkan asalkan tidak tertelan, gitu. Selama tidak tertelan, tapi hukumnya itu makruh, artinya itu lebih baik untuk ditinggalkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih baik ditinggalkan, ya nggak usah dikerjakan aja, jangan pilih perbuatan itu tadi.
menjalankan eskul itu dalam keadaan berpuasa. Jadi beberapa hari terakhir itu dia mengalami tidak enak pada tubuhnya seperti pegal, lalu sakit kepala setelah latihan gitu kan. Dan banyak orang termasuk keluarga sendiri menganjurkan dia untuk berbekam. Tahu kan berbekam? Yang dalam kosan yang itu banyak yang percaya bahwa berbekam itu sangat efektif untuk mengatasi gejala-gejala seperti pegal dan sakit itu tadi. Lalu di hari yang sama pula, karena keadaannya di sekolah, semua siswa itu diminta oleh guru, oleh sekolah untuk melakukan vaksinasi. Artinya itu mereka akan disuntik vaksin, gitu kan? Dan dalam kondisi saat berpuasa, paham kan? Menurut kalian, apakah berbekam dan melakukan suntikan vaksin saat berpuasa itu dapat membatalkan puasa kita atau tidak, atau hukumnya hanya makruh saja? Oke? Paham ya kasusnya ya? Apakah berbekam dan melakukan suntikan vaksin itu dapat membatalkan puasa kita? Apa hukumnya saat melakukan kedua hal ini? Ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok untuk mendiskusikan kasus ini. Kelompok pertama itu Vita dengan Nabila, yang kedua itu Cindy dengan Nia. Oke? Dituliskan rangkuman kalian, jawaban kalian di dalam catatan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke? Silakan. Ini kalau kayak vaksin puasa ini ya sama enggak ya? Kalau di tempat kosan sama, boleh nggak punya? Enggak. Baik, apakah sudah selesai? Semuanya? Oke, sudah dapat ya penjelasan tentang kasusnya ya. Siapa dulu yang ingin memberikan tanggapan? Kita dulu. Baik, silakan menuju depan. Oke, jadi kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai apakah melakukan bekam itu membatalkan puasa dan melakukan suntik vaksin itu membatalkan puasa atau tidak. Begitu tadi ya? Iya, Bu. Iya, benar. Ya, jadi berbekam itu termasuk mengeluarkan darah kotor, dan dalam hal ini disebutkan bahwa bekam itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau bisa dihindari saat puasa sebaiknya dilakukan di malam hari. Jadi bekam itu boleh, tapi dilakukan di malam hari, jangan pas waktu puasa, karena itu dapat membatalkan puasa. Sedangkan suntik selama tidak masuk ke organ pencernaan seperti lambung tidak dianggap membatalkan puasa. Oke. Jadi bekam itu berpotensi membatalkan puasa. Suntik tidak membatalkan puasa kecuali jika berupa infus atau mengisi nutrisi. Disarankan memilih waktu yang aman dan untuk tindakan medis. Oke, berarti kesimpulannya itu tidak dianjurkan ya? Ya, karena itu membatalkan puasa. Kalau vaksin Vaksin itu diperbolehkan. Selama itu bukan vaksin nutrisi. Oke, bagaimana pendapat dari kelompok 2? Apakah punya pendapat yang lain atau sama pendapat? Jadi kalau menurut kami itu suntik vaksin itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa, apalagi tujuannya itu untuk demi kesehatan, karena kesehatan itu penting. Dan bekam dapat membuat kita menjadi lemas karena dapat banyak mengeluarkan darah, jadi puasa bisa diganti dengan mana saja. bekamnya itu sendiri tidak membatalkan puasa. Bekamnya itu sendiri tidak membatalkan puasa. Gitu. Oke, jadi dari pemaparan kalian itu dapat kita simpulkan ya bahwa kasus yang kita bahas ini itu sangat bagus untuk memahami bagaimana fikih itu bekerja dalam kehidupan kita. Sekarang kita simpulkan ya. Yang pertama itu mengenai bekam. Berbekam pada saat berpuasa itu menurut sebagian besar ulama seperti Mazhab Hambali itu dapat membatalkan puasa. Jadi bisa memiliki resiko untuk membatalkan puasa kita karena itu mengeluarkan darah seperti yang dikatakan oleh kelompok 2 tadi, dan bisa menyebabkan kelemahan pada fisik kita. Itu kan kalau darah diambil otomatis kita akan lemah, gitu kan? Maka sebaiknya dilakukan di luar waktu puasa seperti yang dikatakan oleh kelompok 1. Dan dilakukan itu setelah berbuka di malam hari, gitu ya. Dan jika dilakukan saat berpuasa itu dan bisa membatalkannya, wajib
yang dibilang oleh Nabila tadi, dan tidak masuk ke organ pencernaan seperti lambung kita. Yang penting tidak memberikan asupan makanan ya Bu. Ya, kalau suntikannya itu suntikan gizi, suntikan nutrisi itu nggak boleh, itu bisa membatalkan puasa karena masuknya itu ke unsur makanan, gitu ya. Namun suntikan ini bisa dilakukan saat berpuasa, terutama itu jika sifatnya itu wajib, kayak vaksinasi tadi itu kan diwajibkan oleh sekolah, maka nggak apa-apa kita ikut, kita dijaga oleh kampus kita, gitu ya. Dan kalau kondisi jika kita ragu atau kondisi tubuh kita itu tidak memungkinkan, maka boleh untuk membatalkan puasanya demi kesehatan. Dan puasa dapat diganti di lain waktu sesuai syarat yang telah ditentukan. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapan yang telah kalian berikan. Dari tanggapan kalian ini sudah terlihat bahwa kalian paham tentang mana yang aku